Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas sejauh 5.000 meter pada Rabu siang. BPBD dan Pemkab Lumajang memastikan di radius tersebut sudah steril dari aktivitas warga. Awan panas Gunung Semeru terekam kamera pengawas Bukit Padat, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Rabu siang. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, jarak luncur awan panas mencapai 5.000 meter mengarah ke sisi tenggara. Akibat semburan awan panas, sejumlah desa yang berada di kaki Gunung Semeru diguyur hujan abu dengan intensitas ringan. Status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Erupsi melontarkan abu vulkanik setinggi ribuan meter di atas puncak dan masyarakat diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah serta mewaspadai potensi lahar dingin saat hujan. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi Rabu pagi. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Merapi Badan Geologi PVMBG, erupsi melontarkan kolom abu setinggi kurang lebih 1.600 meter di atas puncak atau sekitar 4.491 meter di atas permukaan laut. PVMBG mencatat letusan ini terekam dengan amplitudo maksimum 28,6 mm dan durasi sekitar 31 detik. Sebelumnya, pada Selasa malam, Merapi juga mengalami erupsi dengan amplitudo lebih besar mencapai 30,3 meter dengan durasi 35 detik. Untuk amplitudo 28,6 dan lama gempa 31 detik. Untuk ketinggian kolom teramati 1.600 meter di atas puncak. Untuk arah abu dipantau ke arah timur laut. Untuk info dari masyarakat, belum ada yang terdampak. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah serta mewaspadai potensi lahar dingin terutama saat hujan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyus Kumbang, iNews melaporkan. Banjir luapan Sungai Cidurian yang merendam perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten meluas. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakitan dan warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi kembali. Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 kakak. 222 kakak ya, sama RW 2 yang tadi. Banjir ini udah berapa lama sih Pak? Ini banjir ini udah 3 hari Pak. 3 hari? Udah 3 hari. Minggu berarti. Ya, masih seputar banjir, pemirsa, di mana 123 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Pati terendam banjir. Meski banjir belum surut, para siswa tetap nekat terobos genangan demi bersekolah. Akses jalan desa Banjarsari, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 60 cm. Para siswa pun terpaksa berjalan kaki menerobos genangan air demi berangkat sekolah. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Silugonggo setelah diguyur hujan lebat. Selain permukiman, area sawah juga terendam banjir hingga 1 meter. Warga berharap pemerintah segera memberi solusi untuk mengatasi banjir tahunan ini. Ya, sebelumnya pemirsa, banjir di Kabupaten Pati terus meluas hingga merendam Jalan Pantura Pati Juwana. Ketinggian air yang mencapai 20 cm mengakibatkan Jalan Pantura macet parah sepanjang hingga 3 km.
Banjir di Kabupaten Pati terus meluas hingga merendam Jalan Pantura Pati Juwana sejak Senin malam. Akibat banjir di Jalan Pantura Pati Juwana tepat di depan Desa Widoro Kandang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini, kemacetan parah terjadi. Antrian kendaraan mengular sepanjang 3 km ke arah jalur lingkar selatan. Sedangkan dari arah Juwana menuju ke Pati Kota, kemacetan terjadi sekitar 2 km. Pihak Satlantas Polresta Pati berupaya melakukan rekayasa lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah. Pengendara dari arah Juwana ke Pati Kota tidak diperbolehkan melintasi jalan utama dan harus memutar melalui jalur lingkar. Kami dari Satlantas Polresta Pati dan anggota melaksanakan rekayasa lalu lintas. Guna untuk tetap lancarnya arus lalu lintas, kita berlakukan bergantian. Mulai yang datang dari arah Juwana menuju ke Kota Pati, kami masukkan semuanya ke dalam lingkar. Juga yang dari dalam lingkar, kami berlakukan satu lajur bergantian dari dalam Kota Pati yang menuju ke Juwana. Untuk kepadatan arus lalu lintas, tadinya ada kurang lebih antara 2 kilo yang di dalam JLS, juga lebih antara 3 kilo sampai 4 kilo yang datang dari arah Juwana. Para pengguna jalan disarankan untuk menggunakan jalur alternatif agar kemacetan tidak semakin parah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ya, masih dari Jawa Tengah, pemirsa, banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meluas hingga ke jalan raya. Adapun genangan air merendam jalan raya akibat hujan deras yang mengguyur terus-menerus. Jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Kudus dengan Grobogan terendam banjir. Genangan air meluas di Jalan Provinsi Jati Kelambu dari persimpangan Tanjung Karang sepanjang 2 km. Akibat genangan tersebut, arus lalu lintas di jalur ini menjadi tersendat. Sementara itu, sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok akibat mesin terendam air. Sekarang terdapat genangan air sepanjang 1 sampai 2 km. Untuk ketinggian air sekitar 20 sampai 30 cm. Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat pengguna jalan yang ke arah Purwodadi, kami arahkan ke lewat jalur Gentemak. Karena di Jalan Tanjung, khususnya Jalan Kudus Purwodadi, mengalami ketersendatan, namun roda masih tetap berputar. Saat ini ketinggian genangan air mencapai sekitar 30 cm di atas badan jalan. Namun petugas memastikan jalur antara provinsi ini masih dapat dilalui. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, banjir yang merendam Kali Tengah Lamongan mengganggu pengiriman makan bergizi gratis. Petugas harus menggunakan perahu untuk mengantar menu makanan agar tepat waktu. Distribusi makanan bergizi gratis ini dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tiwet di Kali Tengah Lamongan karena banjir. Tim dapur harus memindahkan wadah MBG dari mobil operasional ke atas perahu untuk melewati genangan air yang terus meninggi. Ketinggian air mencapai sekitar 80 cm sehingga kendaraan roda 4 tak bisa melintas dengan aman. Pendayung perahu harus menjaga keseimbangan perahu agar MBG sampai ke sekolah. Proses evakuasi dilakukan dengan mendayung sejauh kurang lebih 500 meter dan genangan tertutup oleh gulma. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.